Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan, Kau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolong kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian kebenaran firman hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jangan menyesatkan orang. Jangan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Jangan membuat orang lain akhirnya tersesat oleh karena pengajaran kita, oleh karena kelakuan kita, oleh karena kata-kata kita. Itulah yang diajarkan Yesus kepada murid-murid, termasuk juga kepada saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan menyesatkan orang. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita tidak boleh menyesatkan orang? Dalam ayat 6 tadi, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Itulah akibat, itulah konsekuensi yang serius ketika kita menyesatkan orang. Yesus berkata lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Juga dalam ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah. Artinya bahwa itu suatu konsekuensi yang sangat serius, itu suatu konsekuensi yang sangat fatal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita menyebabkan orang lain tersesat. Bahkan termasuk seorang anak kecil sekalipun. Bila kita mengajarkan yang salah, bila kita menyesatkan dia, menyebabkan dia jatuh dalam dosa, maka kita sudah menyesatkan orang dan ada konsekuensi yang fatal bila saudara dan saya menyebabkan orang lain tersesat. Jadi kita sebagai umat belajar dalam hidup kita, jangan kita menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Jangan kita mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Tapi sebaliknya kita belajar untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, sehingga orang lain tidak jatuh dalam dosa oleh karena pengajaran kita, oleh karena kata-kata kita, ataupun oleh karena nasihat kita. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Juga dalam ayat 9, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ayatnya yang ke-10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita harus bertobat dari penyesatan itu.
Makanya jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, menyebabkan kita jatuh dalam dosa, penggalah dan buanglah itu. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Artinya apa? Kalau ada salah satu sisi bagian dari kehidupan kita yang menyesatkan diri kita, menyesatkan orang lain, maka kita harus bertobat. Jadi bukan pengertian harafiah kalau tangan atau kaki menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Maksudnya adalah tinggalkan itu, bertobat dari halal itu. Kalau tangan kita, kaki kita menyebabkan kita jatuh dalam dosa, menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa, maka penggalah, buanglah, bertobatlah. Itu maksud dari ayat itu. Jadi hal yang kedua, kita belajar untuk kita bertobat. Dari penyesatan itu kita bertobat. Dari cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah, yang menyebabkan kita berbuat dosa, ataupun orang lain berbuat dosa, maka kita harus bertobat dari hal-hal seperti itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jangan menyesatkan orang. Karena ada konsekuensi yang serius bila kami menyesatkan orang. Dan tolonglah kami supaya kami mau bertobat dari penyesatan itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu baik jasmani maupun rohani. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.